upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya siap. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional siap dilaksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Pengibaran bendera merah
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Sister, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan pendidikan, dan kita mohon doa semoga arwah beliau diampuni dosanya di dunia dan diterima di sisi Bapa. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, dan anak-anakku yang saya banggakan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2021, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Anak-anak, saat ini kemajuan sains dan teknologi begitu cepat dan kita semua harus mengikutinya, apalagi diimbangi dengan karakter pribadi yang kreatif, yang memiliki ide dan gagasan yang cemerlang, percaya diri, pandai bersosialisasi, serta berani menyampaikan pendapat. Anak-anak, zaman sekarang cenderung selalu ingin mencari tahu mengenai perkembangan zaman. Mereka mencari, belajar, dan bekerja di dalam lingkungan inovasi yang sangat mengandalkan teknologi untuk melakukan perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan. Sekarang yang menjadi masalah dalam kehidupan bersosialisasi sangat bergantung pada media dan dapat menyaring informasi yang kita terima. Contoh yang nyata, kecenderungan penggunaan internet yang sering tidak peduli dengan nilai-nilai moral dan etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Padahal etika sangat berperan guna menghindari terjadinya konflik atau masalah dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, anak-anak perlu mempersiapkan diri untuk memperbaiki karakter yang ada. Perkembangan teknologi yang begitu pesat
termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan dengan kehadiran adanya robot yang cerdas. Anak-anak harus cerdas dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi mengatur kehidupan kita sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati kehidupan sepenuhnya. Pada era teknologi berkembang sangat pesat dan luar biasa, sehingga membawa perubahan yang sangat drastis. Perubahan ini dimulai dirasakan dari bersosialisasi, cara kita berkomunikasi, bagaimana kita memperoleh informasi, sampai cara berpikir dan tindakan terhadap permasalahan yang kita hadapi. Memberikan bekal ilmu, sains, dan keterampilan yang berbasis teknologi dapat melahirkan generasi yang profesional dan inovatif. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, tantangan yang kita hadapi sekarang adalah perubahan mengglobal, berlangsung dengan cepat dan bersifat multidimensional, membuat pekerjaan rumah bagi kita semua untuk tidak hanya hanyut dalam peradaban tersebut, tetapi juga menjadi suatu peluang. Dalam hal ini, anak-anak harus tangguh dalam menghadapi perubahan zaman yang dinamis. Globalisasi membawa kekhawatiran hilangnya nilai budaya bangsa. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mengembalikan nilai luhur bangsa yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak, 76 tahun Indonesia merdeka. Sekarang Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang sangat kompleks. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah pendidikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tantangan di bidang pendidikan, selain bersaing dengan dunia global, juga terkait dengan sumber daya manusia. Proses pendidikan di era global telah menjadikan semakin kompleks dan beragam kebutuhan dengan berbagai populasi. Salah satu tuntutan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita dituntut benar-benar untuk menciptakan generasi yang cerdas di era global ini. Selain itu juga bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, dan bertanggung jawab. Anak-anak sekalian, pendidikan adalah hasil dari kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Hal ini semakin terlihat nyata ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, di mana saat ini para siswa harus belajar di rumah. Para guru melakukan pembelajaran secara dalam jaringan atau disebut daring dengan menggunakan perangkat baru dan menyadari sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Selain itu, guru, orang tua juga yang pertama kali menyadari sulitnya membantu bersama-sama untuk mencerdaskan putra-putri
untuk ambil bagian di dalam mendidik, membimbing, dan belajar bersama anak-anak yang tercinta. Dalam hal ini, guru menyadari betapa sulit tantangan yang dihadapi. Semoga apa yang kita lakukan nantinya membuahkan hasil. Guru, siswa, dan orang tua sekarang menyadari pendidikan bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah. Pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan efektif tidak mungkin terjadi. Anak-anak, pada situasi pandemi ini, masyarakat juga belajar betapa pentingnya kesehatan, kebersihan, dan norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat. Timbulnya empati dan solidaritas di tengah masyarakat pada saat pandemi COVID-19 merupakan suatu pembelajaran yang harus dikembangkan, yakni bukan hanya di masa krisis, tetapi juga di saat krisis telah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya kita melakukan berbagai eksperimen. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Marilah kita berusaha selalu menerapkan perilaku hidup bersih, hidup sehat, serta tetap belajar, bekerja, maupun beribadah dari rumah. Anak-anak yang saya banggakan, sosok Ki Hajar Dewantara dikenal karena perjuangannya untuk hak memperoleh pendidikan bagi kaum pribumi saat penjajahan Belanda. Dirinya bahkan mendirikan perguruan namanya Taman Siswa bagi pribumi. Semboyannya tetap diindahkan oleh kalangan pendidikan hingga saat ini. Secara utuh, semboyan itu berbunyi, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut puri handayani. Semboyan yang berbahasa Jawa ini memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Berkat perjuangannya, hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Selamat Hari Pendidikan Nasional, dan marilah kita lanjutkan perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara menuju masyarakat merdeka sesuai tema yang hari ini kita bisa lihat, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pandemi segera berlalu, kita belajar bertatap muka lagi bisa secara offline. Tuhan memberkati. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu nasional dengan judul Mas Pelajar dan Wahai Guru. Pemuda belajar, kata cita-citamu.
Pembacaan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah Maha Tinggi yang selalu memberi nafas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena bimbingan dan penyertaan kepada kami semua, segenap insan pendidikan di SDK Santa Clara. Kami mohon penyertaan-Mu pada Hari Pendidikan Nasional ini. Semoga Hari Pendidikan Nasional saat ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kesehatan dan tanggung jawab untuk semua insan pendidikan, terutama para murid, para guru, orang tua, dan semua orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Semoga Hari Pendidikan Nasional saat ini dapat dijadikan momentum untuk refleksi dan penyemangat demi mewujudkan merdeka belajar bagi anak didik kami. Kami juga memohon penyertaan-Mu dalam seluruh proses pendidikan di SDK Santa Clara agar sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami dapat menanamkan nilai luhur dalam diri anak-anak kami. Kuatkanlah hati para guru yang selalu mengorbankan diri untuk perkembangan anak didik dan keberhasilan generasi masa depan bangsa ini. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa agar Engkau menyembuhkan dan mengangkat wabah virus corona dari muka bumi ini, agar kami dapat masuk sekolah dan menjalankan proses pendidikan seperti sedia kala. Berikanlah istirahat kekal bagi semua insan pendidikan yang sudah berpulang ke hadirat-Mu. Semoga para pahlawan pendidikan ini damai bersama para kudus-Mu di surga. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Halo, upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Harikan Ibu Barat. Baik. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pengumuman peserta upacara dapat diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi suster dan bapak ibu guru sekalian dan juga anak-anakku yang terkasih. Bu Justin mengucapkan selamat Hari Pendidikan untuk kita semua. Semoga pendidikan di SD Santa Clara dan di Indonesia pada umumnya akan semakin maju. Ya, baik. Acara kita belum selesai ya anak-anak, jangan kemana-mana. Masih ada sederetan acara yang bisa kalian saksikan yang akan membuat kalian semakin bangga menjadi anak SDK Santa Clara. Baik, untuk yang pertama, Yusin akan umumkan ya hasil lomba bersama Faber-Castell yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 April yang lalu, yang sudah diikuti oleh 126 anak. Luar biasa antusias dari kalian untuk mengembangkan kreativitas kalian. Terima kasih untuk orang tua yang telah mendukung anak-anaknya untuk mengembangkan diri melalui kegiatan tersebut. Baik, dari ke 126 anak itu, Bu Justin akan mengumumkan siapa yang berhasil memenangkan lomba tersebut. Dari kategori kelas 1 dan 2, lomba Stone Deco Art melukis dengan media batu yang mungkin baru pertama kali diikuti oleh anak-anak ya. Nah, siapa yang berhasil memenangkan lomba tersebut? Yang pertama diraih oleh Ashley Chang, kelas 2D, nomor absen 3. Juara kedua Cecilia Selomita Tari Nalendra, kelas 1B, nomor 8. Juara ketiga Teresia Benedikta Abigail Wiryadinata, kelas 1A, nomor absen 25. Ya, tepuk tangan ya untuk teman-teman kalian kelas 1 dan 2 yang sudah meraih kejuaraan tersebut. Baik, bisa lanjutkan untuk kategori kelas 3 dan 4. Masih sama medianya ya, batu dan talenan ya. Juara pertama diraih oleh Reo Davin Sunjoyo, kelas 3D, nomor absen 27. Juara kedua Kelsey Aris Graha, kelas 3B, nomor absen 11. Juara ketiga Florentina Luisa, kelas 4B, nomor absen 15. Ya, tepuk tangan untuk ketiga teman kalian dari kelas 3 dan 4 ya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir untuk kategori melukis tote bag ya, melukis dengan media tas. Siapa pemenangnya? Wah, ternyata ini bervariasi karena yang mengikuti dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Luar biasa. Juara yang pertama diraih oleh Gabriela Kelly Wijaya, kelas 5B, nomor absen 10. Juara kedua Belinda Saveria Susanto, kelas 4C, nomor absen 2. Dan juara ketiga yang tidak disangka-sangka diraih oleh anak kelas 1A nomor absen 8, yaitu Gera ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah meraih prestasi tersebut ya. Hadiah bisa kalian ambil di sekolah, piala, piagam, dan bingkisan. Diambil di satpam sekolah ya, mulai besok. Baik, itu teman-teman kalian yang sudah berprestasi, terus kembangkan prestasi kalian, kreativitas kalian ya. Dan bukan hanya kreativitas di dalam seni, ternyata teman-teman kalian dari anak-anak Santa Clara
juga berprestasi di banyak hal, ya, baik seni maupun di bidang akademik. Nah, setelah ini ada teman kalian akan berbagi pengalaman tentang prestasi yang sudah diraihnya. Siapa dia? Ikuti saja acara selanjutnya. Ada teman kalian dan juga tampilan dari Bapak Ibu guru dan teman-teman yang akan membuat kalian semakin bangga menjadi anak SDK Santa Clara Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, saya Casey dari kelas 5C. Kali ini saya akan mewawancarai siswa dari SDK Santa Clara yang memiliki sejumlah prestasi. Kebetulan dia adalah adik saya. Hai Brian, saya bangga mempunyai adik sepertimu yang memiliki banyak sekali prestasi. Bisakah kamu menceritakan pengalaman dan juga untuk motivasinya? Halo, nama saya Brian dari kelas 4B. Bukan hanya dari sekolah, pengetahuan juga bisa dapat dari media online dan buku. Buku ada jendela dunia. Apa sih yang dimaksud dengan jendela dunia itu? Jadi sama seperti jendela yang fungsi untuk melihat di ruangan. Buku juga digunakan untuk melihat ke pengetahuan yang belum kita ketahui. Oh, begitu. Kira-kira berapa banyak perlombaan yang sudah kamu ikuti, Brian? Kira-kira saya sudah mengikuti 50 di bidang matematika, sains, dan bahasa Inggris. Tidak semuanya menang, tapi itu tidak membuat saya patah semangat dan membuat saya lebih maju. Brian, berapa perlombaan yang telah kamu menangkan? Kira-kira 45 yang mendapatkan nominasi. Wah, hebat, saya bangga menjadi kakakmu. Iya, salah satu cita-cita saya adalah buat orang tua, sekolah, dan negara saya bangga. Ayo teman-teman, kalian juga punya talenta. Jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada. Siapa yang akan memajukan pendidikan di negara kita kalau bukan kita sebagai penerus bangsa? Majulah pendidikan dan jayalah Indonesia. Terima kasih. 5 dan 6.